Apakah kalian juga sering sholat berjamaah? Apakah imam kalian juga memimpin zikir? Masih ingatkah kalian apa saja yang dibaca saat zikir? Ketika sholat sendiri, apakah kalian juga berzikir? Mengapa kita harus berzikir? Mari kita ingat-ingat apa saja yang kita baca saat berzikir. Siswa duduk dengan baik menghadap kiblat, kemudian membaca istighfar 3 kali. Bacaannya adalah Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang artinya, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, Zat yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Kemudian dilanjutkan kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, hanya Dia segala kekuasaan dan segala pujian. Dia yang maha menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah itu membaca doa keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, yang artinya, ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan, dari Engkau keselamatan, dan kepada Engkau kembalinya keselamatan. Maka hidupkan kami, wahai Tuhan, dengan selamat, dan masukkan kami ke surga tempat keselamatan. Maha berkah Engkau, wahai Tuhan kami, dan maha mulia, wahai Zat pemilik keagungan dan kemuliaan. Dan selanjutnya, mari membaca tasbih, dilanjutkan tahmid dan takbir, masing-masing 33 kali. Subhanallah 33 kali, artinya Maha Suci Allah. Alhamdulillah 33 kali, artinya segala puji bagi Allah. Allahu Akbar 33 kali, artinya Allah Maha Besar. Setelah itu, lengkapi dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah sendiri, tidak ada sekutu baginya, hanya Dia segala kekuasaan dan segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Pengertian dan hikmah berzikir setelah sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu, jangan langsung pergi. Duduklah sebentar untuk berzikir. Zikir artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dapat dilakukan dengan perkataan dan perbuatan. Zikir dengan perkataan misalnya membaca Al-Quran atau melafalkan kalimat taibah. Kalimat taibah misalnya Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, dan lain-lain. Artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Zikir yang baik adalah ketika lisan kalimat-kalimat taibah, hati kita ingat kepada Allah. Jika kita belum mampu zikir dengan hati dan lisan, janganlah meninggalkan zikir dengan lisan. Zikir mempunyai banyak manfaat. Manfaat zikir antara lain, hati menjadi tenang, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan derajat yang mulia. Sudahkah kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Doa setelah sholat fardu. Setelah selesai berzikir, Pak Ahmad memimpin berdoa. Ketika Pak Ahmad berdoa, jamaah mengucapkan amin secara serempak. Pak Ahmad berdoa dengan khusyuk.
Para jamaah mengikuti dengan sungguh-sungguh. Bagaimana sikap kalian ketika mengikuti doa? Apakah kalian juga mengucapkan lafal amin? Adakah kalian hafal doa yang dibaca Pak Ahmad? Doa apa saja yang dibaca Pak Ahmad? Apakah kalian juga berdoa setelah sholat di rumah? Doa apa saja yang biasa kalian baca? Bacaan doa setelah sholat fardu. Yang pertama, doa untuk kedua orang tua. Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Yang kedua, doa memohon ampun untuk kaum muslimin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Artinya, ya Allah, ampunilah dosa orang muslimin dan muslimat, orang mukminin dan orang mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, doa kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Artinya, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Semua orang tentu mempunyai keinginan, dan semua orang niscaya mengharapkan keinginannya tercapai. Agar keinginannya tercapai, kita harus berusaha. Selain berusaha, yang tidak kalah penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berdoa karena Allah lah yang Maha Kuasa. Doa artinya meminta sesuatu atau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika meminta kepada Allah, pasti dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Tata cara berdoa. Orang yang berdoa berarti sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar keinginannya terwujud. Oleh karena itu, orang yang berdoa harus mengetahui tata cara berdoa. Adapun tata cara berdoa setelah sholat fardu sebagai berikut. Yang pertama, bersih dan suci dari kotoran, najis, dan hadas. Yang kedua, memulai berdoa dengan ta'awudz, hamdalah, dan salawat. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dan mengusapkan ke wajah setelah selesai berdoa. Yang keempat, berdoa dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menggunakan lafal-lafal doa yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, atau doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Yang keenam, jika berdoa sendiri, melantunkan doa dengan suara yang lemah lembut. Yang ketujuh, jika imam memimpin doa, melantunkan doa dengan suara yang dapat didengar jamaah. Yang kedelapan, para jamaah mengamini doa dengan serempak. Yang kesembilan, mengakhiri doa dengan salawat atas Nabi Muhammad SAW dan hamdalah.